Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom. Halo semuanya. Terima kasih sudah berkunjung ke channel Wayah Horor. Sebelum kita mulai cerita horor yang penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih. Ingat ya, jangan buru-buru klik subscribe. Tapi kalau kalian menikmati kontennya, saya akan sangat senang kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim, atau jawab salam sesuai keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya. Karena ingat, salam itu doa, dan doa itu adalah kekuatan yang luar biasa. Dengan menjawab salam di kolom komentar, itu seperti kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain. Dan percayalah, itu lebih berharga daripada sekadar klik tombol subscribe. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Selamat menyimak, namaku Arif, mahasiswa semester akhir dari Yogyakarta. Akhir pekan kemarin, aku dan temanku, Bagas, memutuskan untuk jalan-jalan santai ke daerah pegunungan di lereng Gunung Merbabu. Sekadar refreshing dari skripsi yang mulai bikin stres. Kami naik motor ke sebuah desa kecil bernama Dusun Petung. Desa yang katanya masih alami, sejuk, dan jarang dikunjungi orang luar. Tujuan kami hanya satu, ngopi di warung bambu yang viral karena view-nya menghadap langsung ke kabut. Saat sampai sore hari, kabut mulai turun, udara mulai dingin. Tiba-tiba dari balik kabut, kami mendengar suara azan maghrib. Tapi anehnya, suara azan itu seperti datang dari atas langit, bukan dari pengeras suara masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gas, denger nggak? Tanyaku. Iya, suaranya dari mana sih? Di Maps nggak ada masjid deket sini. Kami coba cari sumber suara. Di pinggir jalan tanah ada jalur kecil yang masuk ke kebun bambu. Di ujung jalur itu, berdiri seorang kakek tua mengenakan sarung, peci hitam, dan tongkat dari kayu gelugu. Nak, kowe kerso sholat? Masjid cedhak kene. Ayo, aku tunjukke, kata si kakek dengan logat Jawa halus. Kami saling pandang, karena sopan dan kami memang belum sholat, kami ikut. Kami melewati kebun bambu lebat, dan di ujungnya berdiri sebuah masjid tua, kecil, catnya terkelupas, tanpa lampu. Tapi terdengar suara imam sudah mulai takbiratul ihram di dalam. Anehnya, masjid itu tidak terdeteksi di Google Maps, padahal kami sudah pasang GPS sejak tadi. Kami masuk, membuka sandal, dan ikut sholat. Di dalam masjid, hanya ada 4 jamaah lain. Tapi ketika sujud, aku melirik ke sisi sajadah sebelah kiri, dan tak ada bayangan tubuh siapapun di lantai. Tubuh ada, tapi tidak memantulkan bayangan dari cahaya lampu kecil di langit-langit masjid. Aku menahan napas. Astagfirullah, iki piye to? Bisik Bagas lirih padaku usai salam. Ketika kami menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Masjid itu kosong, tidak ada kakek, tidak ada jamaah, hanya kami berdua. Aku langsung mengajak Bagas keluar. Tapi waktu kami buka pintu masjid, di luar sudah gelap total dan suara azan terdengar lagi. Dari belakang kami menoleh. Dan masjid yang barusan kami tinggalkan, hilang. Setelah masjid itu hilang begitu saja, aku dan Bagas berdiri mematung. Tidak tahu harus melangkah kemana. Kabut semakin tebal, jalan setapak yang tadi kami lewati sudah berubah. Penuh dengan rumput liar dan ranting kering, seolah-olah tidak pernah dilewati siapapun dalam waktu lama. Gus, iki piye? Masjid ilang, iki dudu dalan sing bar tadi toh?
Bagas bergumam, suaranya bergetar. Aku buka Google Maps. Sinyal hilang. Hanya muncul lingkaran no service. Kompas digital malah muter-muter gak jelas. Padahal kami cuma beberapa ratus meter dari warung kopi tadi. Kami memutuskan untuk mundur pelan-pelan, kembali ke jalur semula. Tapi setiap beberapa langkah, suasana berubah. Bambu di kiri kanan mulai merunduk sendiri, seperti menutup jalur di belakang kami. Aku mencoba menenangkan diri. Jangan panik. Mungkin cuma masuk ke hutan kecil. Kita cari lampu warung dulu. Tapi kemudian, terdengar suara orang mengaji dari balik pohon bambu. Pelan, lirih, namun indah dan berat, seperti suara tua. Surah yang dilantunkan adalah surah Al-Kahfi, ayat-ayat tentang pemuda yang tertidur ratusan tahun dalam gua. Kami berhenti. Suara itu semakin dekat. Bagas mulai menangis kecil. Rif, iki kok ra normal. Aku ngerasa ke adem, tapi merinding kabeh awakku. Aku meraih tas, mengeluarkan senter. Begitu cahaya menyala, terlihat bayangan seseorang berdiri diam di tengah kabut, membelakangi kami. Tubuhnya bungkuk, memakai sorban putih yang sudah pudar warnanya, seperti sobek-sobek dimakan usia. Kok ndelok kira ngucap salam dulu? Anak muda, kenapa cuma lihat-lihat, nggak salam dulu? Aku hampir menjatuhkan senter. Sosok itu bicara tanpa menoleh. Suaranya serak, seperti dua suara bersamaan. Suara kakek dan suara seperti angin kencang. Kami tak menjawab. Dan begitu aku nyalakan senter lebih terang, sosok itu sudah tidak ada. Bagas terjatuh. Rif, kita nggak bisa keluar dari sini. Aku yakin ini bukan tempat biasa. Kayak kita masuk ke tempat yang ora ketingali, tak terlihat. Aku meraih bahunya, membantu berdiri. Kita nggak boleh takut. Kita sholat barusan. Allah pasti jaga. Ayo terus maju. Dan saat kami melangkah lebih dalam, kami menemukan sebuah batu nisan tunggal di tengah jalur. Dengan ukiran tulisan Arab yang hampir hilang, tapi satu kata masih jelas. Khodim, pelayan. Di sampingnya, ada peci hitam dan tongkat gelugu, persis seperti milik kakek yang menuntun kami ke masjid tadi. Aku menelan ludah. Gas, kalau itu nisannya kakek tadi, berarti yang bawa kita ke masjid itu udah mati? Bagas tak menjawab. Matanya kosong, tubuhnya gemetar. Dan malam pun mulai turun sepenuhnya. Tidak ada bintang, tidak ada suara jangkrik. Hanya suara langkah kaki dari arah belakang kami. Setelah sholat di masjid tua itu, saat kami menoleh ke belakang, semua jamaah telah hilang. Tak ada suara, tak ada langkah. Masjid sunyi, dingin, dan saat kami melangkah keluar, masjidnya pun menghilang. Hilang, seperti tertelan kabut. Padahal jelas-jelas kami barusan sujud di dalamnya. Yang tersisa hanya rerumputan dan pohon bambu. Lantainya pun berubah jadi tanah becek dan bau basah kayu lapuk. Aku dan Bagas berdiri terpaku. Senter HP kami mulai melemah. Sinyal hilang, hanya detak jantung dan nafas kami yang terdengar. Rif, iki opo setenan kok ilang kabeh? Rif, ini apa sih sebenarnya? Kok semuanya hilang? Aku tarik napas panjang, berusaha berpikir logis. Mungkin kita kesasar. Atau barusan cuma semacam masjid kecil yang, ya gitulah. Masjid kecil opo sing ora onok bayangane jamaah Masjid kecil apaan yang gak ada bayangan jamaahnya? Aku diam. Bagas benar. Saat kami sholat tadi, aku sempat lihat jelas.
Di bawah cahaya lampu gantung masjid, tubuh-tubuh jamaah itu tidak punya bayangan. Bahkan sajadah mereka pun seperti menggantung di lantai. Dan kini, kami berdua tidak tahu jalan pulang. Jalur yang kami lalui tadi kini berubah bentuk. Tanahnya berlumut, akar-akarnya mencuat seperti tangan-tangan kecil yang menarik kaki kami. Kami tetap melangkah, perlahan, mencoba mengikuti arah suara angin. Sampai kemudian, kami mendengar suara azan lagi. Tapi kali ini bukan seperti azan biasa. Nada, irama, dan temponya jauh lebih lambat dan berat, seperti direkam dari masa lalu. Allahu Akbar, dengan gema yang seperti ditarik dari dalam tanah. Kami terdiam. Suaranya tidak datang dari atas menara, tapi dari dalam tanah. Bagas mencengkeram lengan bajuku. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Rif, denger nggak suarane? Ono sing azan, tapi ngisor lemah. Rif, kamu denger nggak? Itu suara azan, tapi dari bawah tanah. Aku nyalakan senter, menerangi sekitar, dan kami melihat sebuah batu nisan berdiri miring di bawah pohon sawo tua. Nisannya besar, tua, tertutup lumut, tapi samar-samar terlihat tulisan Arab Khodim di bagian tengahnya. Tepat di depan nisan itu, tergeletak benda-benda yang bikin tubuhku langsung dingin. Peci hitam, tongkat kayu gelugu, dan tasbih kayu cendana yang terputus. Rif, peci iku peci mbah-mbah sing tadi ngajak kita sholat kan? Rif, itu pecinya, itu peci kakek tua yang ajak kita sholat kan? Aku mengangguk pelan, tenggorokanku serasa dicekik. Kalau ini nisannya si kakek, berarti kami dituntun ke masjid oleh orang yang sudah meninggal. Angin tiba-tiba berhenti. Sunyi. Tak ada suara serangga, tak ada gemerisik bambu. Dan dalam kesunyian itu, terdengar suara langkah kaki pelan dari arah belakang kami. Pelan, tapi berat, seperti menyeret. Aku menoleh perlahan. Seseorang berdiri di belakang kami. Bayangannya tak terlihat. Sosok itu mengenakan jubah putih panjang. Wajahnya tak terlihat jelas. Tapi dari sorot matanya, aku tahu dia bukan manusia. Sholat iku dudu mung gerakan, nanging panggilan kanggo jiwa. Aja nganti awakmu mung melu, nanging ra ngerti sing dituju. Nak, sholat itu bukan cuma gerakan, tapi panggilan untuk jiwa. Jangan sampai kamu ikut, tapi tak tahu siapa yang kau tuju. Seketika, tubuhku tak bisa bergerak. Bagas gemetar hebat, kami hanya bisa menangis dalam diam. Lalu sosok itu menunduk dan menghilang. Kami terduduk, napas ngos-ngosan, tapi anehnya, suara azan dari bawah tanah masih terus terdengar, kini berpadu dengan suara gemerincing gamelan dari arah jauh. Dan ketika kami menoleh ke kanan, masjid tua itu kembali muncul. Tapi kali ini tidak kosong, penuh jamaah. Semua mengenakan kain kafan putih. Kami menatap ke depan, tubuh gemetar. Masjid tua itu muncul kembali. Namun kali ini bukan kosong. Dari celah-celah kayunya yang lapuk, sinar lampu temaram keluar samar. Bayangan-bayangan putih terlihat memenuhi ruangan. Jamaah yang sedang sholat, semua memakai kain kafan putih. Rif, iku wong uripta. Rifki, itu orang hidup kan? Aku tidak menjawab, hanya bisa menelan ludah. Kami berdua masih berdiri di depan nisan bertuliskan Khodim. Saat azan yang tadi terdengar dari bawah tanah mulai mereda, digantikan denting suara gamelan lembut, seolah-olah sedang ada hajatan di dunia yang tak terlihat. Langkah kaki kami terasa berat, seakan ada beban tak kasat mata yang mengikat betis. Tapi kami berjalan, dekat.
makin dekat ke arah masjid itu. Dan tiba-tiba, Allahu Akbar. Suara takbir imam menggema. Tapi kali ini lebih berat, lebih panjang, seperti suara dari dasar gua. Kami berdiri tepat di pintu masjid. Di dalam sana, barisan jamaah yang sedang sholat itu tidak bergerak sedikit pun. Tak satu pun dari mereka menoleh. Tak ada yang berkedip. Mereka membeku. Aku memberanikan diri melangkah satu kaki ke dalam. Dan waktu langsung berhenti. Bagas yang di sebelahku tidak bergerak sama sekali. Matanya terbuka, tapi tubuhnya seperti patung. Angin berhenti. Kabut diam. Tidak ada suara. Tidak ada detak jantung. Hanya aku dan imam di dalam masjid yang perlahan menoleh ke arahku. Wajah imam itu tanpa mata. Di tempat matanya hanya rongga hitam. Tapi dari rongga itu keluar aliran air hitam pekat, seperti tinta, menetes perlahan ke jenggotnya. Wis wayahe, le wong sing wis ketok, ora iso ndeleng maneh, sing wis melu, ora iso bali. Sudah waktunya nak, yang sudah melihat tak bisa berpaling, yang sudah ikut tak bisa kembali. Tubuhku gemetar. Aku melangkah mundur, dan saat itu juga, jamaah yang memakai kafan itu berdiri serempak. Serempak, tanpa suara. Kepalanya menunduk, tapi perlahan, satu persatu mulai menolehkan wajah ke arahku. Dan dari balik kain kafan putih itu, bukan wajah manusia. Ada yang bermata kosong, ada yang separuh wajahnya terbakar. Ada yang tidak punya mulut, tapi terdengar suara tertawa lirih. Aku langsung menarik tubuh Bagas keluar, mendorongnya sekuat tenaga. Begitu kami keluar dari pelataran masjid, boom! Suara ledakan halus, seperti tiupan keras dari langit. Masjid itu kembali menghilang. Kami terdorong ke tanah, tersungkur, dan saat kami membuka mata, kami sudah berada di depan warung kopi tempat kami parkir motor sore tadi. Langit sudah mulai cerah, kabut perlahan hilang, warung sudah ramai, ada anak kecil lari-lari, ada ibu-ibu jualan bakso. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Kami berdiri sambil terengah-engah, keringat membasahi punggung. Aku melihat ke arah warung. Loh mas, kok pucat? Kedinginan ya? Monggo ngopi sek, warung yang buka kok. Loh mas, kok pucat? Kedinginan ya? Silakan ngopi dulu, warungnya udah buka loh. Aku menatap Bagas. Dia menggigil. Dan dari balik kerah jaketnya, aku melihat sesuatu tergelincir dari dalam saku celana. Tasbih kayu cendana. Yang terputus, yang tadi tergeletak di depan Nissan Kodim. Kami terduduk di kursi warung bambu. Warung itu sudah ramai oleh warga lokal. Bahkan ibu penjual kopi yang tadi tak terlihat, kini berdiri sambil tersenyum ramah ke arah kami. Wah, mas-mas koyosing kesel banget, ngeluyur tekan Endi toh. Wah, mas-mas kelihatan capek sekali. Jalan-jalan sampai kemana itu? Aku tak menjawab, Bagas masih pucat. Tangannya gemetar saat menggenggam tasbih kayu cendana yang tadi jatuh dari sakunya. Tali tasbih itu putus, manik-maniknya tinggal belasan, seakan usia benda itu sudah ratusan tahun. Bu, kalau di sini, masjid terdekat di mana ya? Yang paling atas itu? Bu, di sini. Masjid yang paling atas itu di mana ya? Ibu warung menoleh ke arah utara, lalu tertawa kecil. Lah masjid? Paling deket yo masjid dusun, tapi nek sampai paling atas. Situ to, ndak ono masjid ndek kana. Wong kana kuwi arek-arek podo nelusur punden lawas kok. Masjid
Yang paling dekat ya masjid dusun. Tapi kalau sampai atas, di sana, gak ada masjid di situ. Di sana anak-anak biasanya nyari punden kuno. Punden. Kata itu seperti menampar kami. Kami tidak masuk ke masjid. Kami masuk ke wilayah punden. Tempat persemayaman lama. Tempat penjaga lama berada. Aku mengambil napas dalam. Buk, kalau nama tempat di atas tadi, yang banyak pohon bambunya, itu apa ya? Ibu itu diam. Wajahnya tiba-tiba berubah. Tangannya berhenti mengaduk kopi. Matanya menatap lurus. Mas liwat jalur arah kebun bambu ya? Sing ana watu gede karo pohon sawo Mas lewat jalur arah kebun bambu ya? Yang ada batu besar dan pohon sawonya? Aku mengangguk perlahan. Ibu itu menurunkan suaranya, menunduk sedikit. Laniku tempat sing diarani, selakerep, watu suci, dulu tempat meditasi, tapi juga panggonane khodim. Itu tempat yang disebut selakerep, batu sakral, dulu tempat bertapa, tapi juga tempatnya khodim. Kami saling pandang. Maaf Bu, maksudnya khodim itu siapa? Ibu itu membuka laci kecil, mengambil lembaran foto usang disimpan di dalam plastik bening. Ia sodorkan pada kami. Foto itu berwarna sepia, usang dan nyaris robek. Tapi masih bisa terlihat dengan jelas. Seorang pria tua, memakai sarung peci hitam, berdiri di depan masjid kecil beratap genteng. Di tangannya tongkat gelugu. Di lehernya tasbih besar. Di bagian bawah foto tertera tulisan tangan. KH, Kasim Khodim Masjid Lereng, wafat 1956. Dulu dia penjaga masjid. Bukan cuma tukang bersih, Mas. Tapi penjaga, secara batin juga. Dialah yang jaga gerbang alam, supaya yang sana nggak ganggu yang sini. Tapi, setelah beliau wafat, gerbang itu perlahan terbuka sendiri. Dadaku sesak. Jantungku mulai berdegup kencang. Foto itu mirip persis dengan kakek yang bawa kami ke masjid semalam. Tapi, Bu, tadi malam saya dan teman saya, kami sholat di masjid itu. Diantarkan beliau. Kami lihat beliau. Ibu itu memotong pelan. Kalau panjenengan bisa ketemu beliau, berarti panjenengan diparingi tanda. Tapi hati-hati Mas, masjid itu bukan masjid biasa. Kadang muncul, kadang tidak. Waktu yo ora jelas. Wujud ora kasat mata. Aku mengusap wajah. Peluh dingin mulai turun. Bagas mulai bicara pelan, seperti orang linglung. Rif, aku pas sujud semalam. Aku dengar suara aneh, kayak bisikan, tapi bukan bahasa kita. Suaranya kayak ndelok aku. Terus kayak ono sing nyeret sukmaku metu. Ibu itu menatap Bagas dengan mata serius. Nak nek pancen awakmu wis diundang mlebu, ojo sembarangan menolak. Nanging ojo ugo ngentekno wektu nang kene. Nak, kalau kamu memang sudah diundang masuk, jangan sembarangan menolak. Tapi jangan juga menghabiskan waktumu di sana. Sebab waktumu nang kene bisa molor, tapi jiwamu di sana isora bali. Karena waktumu di sini bisa panjang, tapi jiwamu di sana bisa nggak kembali. Aku sadar, semalam kami hanya merasa seperti menghilang 30 menit. Padahal sekarang HP menunjukkan sudah hampir 2 hari berlalu. Setelah 2 cangkir kopi hitam dan sedikit makanan masuk ke perut, kami baru bisa berpikir jernih. Meski begitu, rasa di dada masih berat. Kepala rasanya penuh kabut dan tasbih putus itu masih di genggaman Bagas. Kami sepakat untuk kembali ke Selakerep. Bukan karena kami berani,
tapi karena kami merasa seperti masih diikuti. Sejak pagi, tiap melihat kaca spion motor, selalu ada siluet putih berdiri di kejauhan, tapi tiap dilihat langsung, hilang. Gas, kita nggak bisa bawa benda ini terus. Harus dikembalikan ke tempatnya. Aku bicara pelan tapi mantap. Bagas hanya mengangguk, wajahnya seperti kehilangan warna sejak semalam. Sekitar jam 4 sore, kami kembali ke jalur kebun bambu. Kali ini kami tidak sendiri. Pak Lik Darmo, warga lokal yang juga juru kunci punden, setuju mengantar kami setelah melihat tasbih itu. Iki tasbih Mbah Hasim, tapi kok iso tekan tangane awakmu? Ini tasbihnya Mbah Hasim, tapi kenapa bisa sampai ke tanganmu? Kami hanya bilang kami ketemu beliau semalam. Pak Lik langsung diam, tak bertanya lebih jauh. Perjalanan ke atas terasa berbeda. Angin lebih kencang, langit mulai mendung. Saat kami sampai di bawah pohon sawo, tempat batu nisan itu berada, bau wangi bunga kenanga menyambut kami. Wangi kenanga, gas. Malam belum turun tapi udah kecium. Wangi itu bukan pertanda baik. Pak Lik menyuruh kami duduk di depan nisan. Balekno barange ojo nyekel meneng. Panjenengan wis kecantol. Tapi isih iso bali yen mbahe paring idin. Kembalikan barangnya, jangan dipendam. Kalian sudah tercantol, tapi masih bisa kembali kalau mbahnya memberi izin. Bagas dengan tangan gemetar meletakkan tasbih di atas batu nisan. Dan saat itu juga, angin berhenti, hutan senyap, langit seketika berubah gelap. Kami menoleh ke arah barat. Masjid itu muncul kembali, namun kini lebih terang, lebih jelas. Terlihat barisan orang-orang di pelatarannya berjejer dalam saf sholat. Tapi mereka tidak sedang sholat maghrib. Mereka semua berdiri, dengan imam di depan, mengerjakan sholat jenazah. Aku menatap tajam ke arah masjid. Gas, lihat deh, di depan mereka ada keranda. Dan di atas keranda, terbujur tubuh, ditutup kain kafan, tanpa nama. Kami dan Pak Lik berdiri membeku. Wiswayahe, panjenengan dijaluk nyakseni, tapi ojo kesuwen nang kene. Sudah waktunya kalian diminta menyaksikan, tapi jangan lama-lama di sini. Imam sholat jenazah itu kemudian menoleh ke arah kami. Wajahnya tidak asing. Mbah Hasim lagi. Tapi kali ini matanya terbuka. Dan dari mata itu mengalir air bening, bukan tinta hitam seperti sebelumnya. Le, jenazah iki, ora ono sing ndongai, jenenge wis dilaleke. Nanging owek dewe durung iso bali, tanpa saksi. Nak, jenazah ini tak ada yang mendoakan. Namanya sudah dilupakan. Tapi kami belum bisa kembali tanpa saksi. Pak Lik memejamkan mata, mulai membaca doa pelan. Aku dan Bagas ikut berdiri. Kami bertiga membaca sholat jenazah dalam lirih. Dingin menyelimuti kaki. Suara takbir samar bercampur angin. Dan saat kami menyelesaikan doa, keranda itu perlahan menghilang. Masjid kembali memudar, jamaah perlahan lenyap. Yang tersisa hanya bau bunga kenanga yang makin kuat. Dan dari balik batu nisan, tasbih itu hilang. 3 hari setelah kejadian di bawah pohon sawo itu, aku dan Bagas kembali ke Yogyakarta. Kami kira semuanya telah berakhir, bahwa tugas kami sudah selesai, bahwa kami hanya diminta menyaksikan dan mengembalikan. Tapi ternyata, kisah itu belum mengizinkan kami pergi. Hari itu, aku duduk di kampus, di sebuah warung fotokopi dekat fakultas. Di tengah suara mesin laminating dan deru printer, datang seorang pria berusia sekitar 40 tahunan,
mengenakan jaket coklat lusuh dan peci hitam. "Permisi mas, Mas Arif ya?" Aku menoleh. "Orang asing." "Iya, saya Arif. Maaf, kita kenal?" Dia tersenyum kecil, wajahnya tenang tapi sorot matanya dalam. Lalu dia mengeluarkan sebuah foto hitam putih dari map plastik bening. "Saya cuma mau nanya satu hal. Ini foto sholat jenazah tahun 1977 di Dusun Petung. Ini asli, dari album keluarga Mbah Kasim." Aku menerima foto itu. Tanganku langsung dingin. Itu adalah pelataran masjid tua. Ada barisan orang sedang sholat jenazah. Di barisan depan, berdiri aku dan Bagas. Wajah kami terlihat jelas. Baju yang kami pakai sama persis dengan baju saat kejadian beberapa hari lalu. Tapi, ini foto dari 1977. "Iki foto asli mas, ora diedit. Aku cucune Mbah Kasim. Mbien, mbahku sering cerita soal jamaah dari masa depan. Aku pikir cuma dongeng. Sampai foto ini nemu aku minggu kepungkur. Ini foto asli mas. Saya cucunya Mbah Kasim. Dulu kakek sering cerita tentang jamaah dari masa depan. Saya pikir hanya dongeng. Sampai saya temukan foto ini minggu lalu. Aku terdiam, nafasku menahan, dada sesak. Dia melanjutkan, "Mas, jenazah yang sampeyan bantu sholatin itu bukan jenazah biasa. Beliau adalah Kiai Sidik, guru spiritual kakek saya. Waktu itu nggak ada yang berani sholatin karena katanya beliau mati mendadak di dalam masjid setelah dengar gamelan tengah malam. Wong-wong percaya, roh beliau kunci masjid. Nggak ada yang bisa nyolati. Tapi mbah saya selalu percaya akan ada tamu yang datang dari luar waktu untuk jadi saksi dan menutup utang itu." Tanganku lemas. Bagas yang duduk tak jauh dariku hanya bisa menunduk. Wajahnya pucat. Malamnya, aku dan Bagas memutuskan bertemu di kontrakanku. Kami tak bisa tidur. Pukul 00.43 dini hari, HP Bagas berdering. Nomor tak dikenal. Layar hanya bertuliskan, "Kodim meminta waktu." Bagas menolak, tapi HP-nya berdering lagi. Kali ini video call. Dia angkat. Layar gelap, tapi terdengar suara. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Kami berdua terpaku. Itu bukan ringtone biasa, itu suara azan. Sama persis seperti yang kami dengar dari langit waktu pertama masuk hutan. Aku langsung ambil HP, menyalakan kamera depan. Dan saat itu kami berdua kaget. Bayangan di belakang kami berdua, tidak satu tapi tiga. Padahal kami cuma berdua. Satu bayangan berdiri, memegang tongkat gelugu. Yang lain, memakai jubah panjang dan sorban putih. Dan satu lagi, hanya berdiri diam, tidak punya bayangan sama sekali. Bagas teriak. Aku nyalakan lampu. Semua bayangan menghilang. Pagi harinya, kami mendapat kabar dari Dusun Petung. Pak Lik Darmo, yang dulu mengantar kami ke Nisan, meninggal dunia dalam posisi sujud. Menurut warga, ia sempat mengatakan pada istri dan anak-anaknya, "Wis ono sing nutup lawang, aku saiki iso turu tenang." Sudah ada yang menutup pintu. Sekarang aku bisa tidur dengan tenang. Hari itu adalah hari keempat sejak kami melihat bayangan ketiga, yang tidak memiliki bayangan sendiri. Kami tak banyak bicara, bahkan Bagas yang biasanya cerewet, kini lebih banyak diam. Kami hanya tahu satu hal, kami belum selesai. Dan kematian Pak Lik Darmo bukan penutup, tapi pembuka tanda baru. Pukul 12.14 dini hari, aku terbangun. Dari luar jendela terdengar suara derap kaki orang berlari di tanah basah,
lalu berhenti tepat di luar kaca kamarku. Aku membuka tirai perlahan. Tak ada siapa-siapa, tapi tanah di luar penuh jejak kaki tanpa arah. Aku cek HP. Ada pesan dari nomor tak dikenal. Jika kamu tidak menutup jendela itu, masjidnya akan masuk. Jantungku serasa berhenti berdetak. Dan saat aku menoleh ke pojok kamarku, ada bayangan seseorang sedang duduk menghadap tembok, membelakangiku. Diameter tak bergerak, tapi terasa melihat langsung ke dalam pikiranku. Esok paginya, aku langsung menemui Bagas di kampus. Kami duduk di belakang fakultas, di bawah pohon trembesi besar. Di sana, kami bertemu kembali dengan pria misterius yang kemarin menunjukkan foto tahun 1977. Namanya Mas Lukman, cucu dari Mbah Hasim. Mas Arif, Mas Bagas, aku nemu buku catatan Mbah. Kalian perlu lihat ini. Ia mengeluarkan buku tua berbalut kulit coklat. Tulisan Arab pegon menghiasi halaman depannya. Tata cara menutup masjid gaib yang terbuka sendiri. Oleh K.H. Siddiq bin Nur Salim, kami membuka lembar demi lembar. Isinya bukan hanya doa dan bacaan, tapi gambar sketsa masjid, posisi ruang bawah tanah, dan perintah aneh. Tanda embien ono ing ngisor, sing nyekseni kudu nyawang cahyane luwih disik. Cahya kuwi mung metu saben malam Jumat purnama. Tandanya dulu ada di bawah, yang menyaksikan harus melihat cahayanya dulu. Cahaya itu hanya keluar setiap malam Jumat purnama. Bagas langsung bergumam, "Rif, lusa malam Jumat, bulannya purnama penuh." Mas Lukman mengangguk. Kalian gak punya pilihan. Masjid itu sudah kebuka karena kalian masuk. Dan gak akan nutup sendiri sebelum kalian ngunci ulang dari bawahnya. 2 hari kemudian, kami kembali ke Dusun Petung. Tapi kali ini bukan sebagai pendaki. Kami datang dengan restu. Dan dengan satu tujuan, menutup masjid itu. Tepat tengah malam, di bawah cahaya bulan penuh, kami bertiga, aku, Bagas, dan Mas Lukman, masuk ke jalur bambu. Langkah kami ringan, tapi hati terasa berat. Di tangan Bagas tergenggam kunci besi tua yang diberikan oleh nenek juru kunci dusun. Dan dikatakan hanya bisa digunakan sekali. Dan seperti yang diprediksi, masjid itu muncul lagi. Tapi malam ini ada yang berbeda. Masjidnya terbuka semua pintunya. Lampu-lampunya menyala meski tidak ada listrik. Dan di bawah sajadah, kami melihat lantai tanah sedikit terangkat membentuk lingkaran aneh. Kami mendekat. Dan saat kami mengucapkan doa dari buku Mbah Hasim, tanah itu retak dan perlahan terbuka, menunjukkan lorong spiral ke bawah, seperti tangga kuno, dipenuhi ukiran. Iki dudu masjid, iki lawang, lawang antarane dunya lan panggonan sing dilaleke. Ini bukan masjid, ini gerbang, gerbang antara dunia dan tempat yang dilupakan. Kami turun. Langkah demi langkah sampai kami tiba di sebuah ruangan bundar gelap. Di tengahnya ada pelita menyala, sendirian. Dan sebuah nisan kayu tua yang ditutupi kain kafan kecil, seperti milik bayi. Dan di belakang nisan itu, bayangan ketiga menunggu. Wajahnya tak bisa dikenali. Tapi dari sorotnya kami tahu, itu bukan manusia. Tapi bukan pula jin. Dia seperti sisa energi dari niat yang tak tersampaikan. Dan dari lorong di belakang kami terdengar suara, "Tutup lawangele,
nulis maneh sing jenenge. Kami mendekat ke nisan itu. Di sebelahnya ada papan kayu kosong. Mas Lukman mengangguk, lalu menyerahkan pisau kecil dan pena bulu ayam. Aku meneteskan darah dari ujung jariku dan mulai menulis di atas papan itu. Siddiq bin Nur Salim, disolatkan dan disaksikan, tahun Allah menyebutnya. Pelita padam, tanah bergetar, lorong mulai tertutup sendiri. Dan di atas sana, kami mendengar azan subuh pertama. Bukan dari speaker, tapi dari mulut yang sudah lama diam. Kami kembali ke permukaan, dan masjid itu tidak ada. Hanya tanah lapang dengan bunga kenanga, dan satu baris sajadah terlipat rapi, tanpa bayangan. 3 hari setelah kami menutup pintu di bawah masjid gaib itu, suasana hidup kembali terasa normal. Atau setidaknya, begitu kelihatannya. Bagas mulai kuliah lagi. Aku juga mulai bisa tidur tanpa mimpi. Tapi setiap aku melihat bayanganku sendiri di lantai, di cermin, di layar HP, selalu ada satu bayangan kecil lain di belakangku. Bayangan itu tak jelas. Kadang tinggi, kadang bungkuk, kadang seperti anak kecil, kadang seperti orang yang berdiri diam di kejauhan, tapi selalu ada. Sore itu, aku pulang kampung ke rumah orang tuaku di daerah Kulon Progo. Aku belum cerita apapun soal kejadian ini ke ibu atau bapak. Tapi saat aku masuk rumah, ibuku langsung memelukku erat. Lama sekali, matanya sembab. "Kowe, piye kabarmu, Le? Ngimpi ketemu mbahmu toh?" "Kamu, gimana kabarmu nak? Mimpi ketemu kakekmu ya?" Aku bingung. "Loh, kok tahu bu?" Beliau masuk ke kamar, lalu kembali membawa sebuah kotak kayu tua, warnanya kehitaman, dengan ukiran bunga kenanga di bagian atas. Lalu dibukanya pelan. Di dalamnya ada lembaran kertas tua berbau kayu manis, sebuah foto lama, dan sebilah pisau kecil, mirip dengan pisau yang aku gunakan saat menulis nama Kiai Siddiq di papan nisan itu. "Ini peninggalan mbahmu. Namanya Kiai Mas Rifai. Dulu beliau sering keliling dusun-dusun tua di lereng gunung, bantu nutup pintu-pintu yang gak kelihatan. Dan katanya, satu pintu belum sempat ditutup, karena waktu itu beliau wafat dalam sujud." Aku tercekat. Aku melihat fotonya. Wajah itu mirip sekali denganku, terlalu mirip. "Dan waktu kamu lahir, nak, malamnya ibu mimpi mbahmu berdiri di depan masjid tua. Beliau bilang, sing nulis jenengku wis lahir, ning nganti wayahe ojo didanguhi, yen wis wayahe dalane katon dewe. Yang akan menulis namaku sudah lahir, tapi sebelum waktunya jangan dipaksa. Kalau sudah waktunya, jalannya akan terlihat sendiri." Aku tidak tahu harus bicara apa. Tanganku menggenggam foto itu erat. Dan tiba-tiba, dari jendela rumah, angin masuk kencang sekali. Tirai melambai, pintu dapur terbuka sendiri. Dari luar terdengar suara gamelan halus. Dan seseorang melantunkan sholawat. Kami semua diam. Lalu jam dinding berhenti di angka 03,33. Malamnya, aku tak bisa tidur. Aku membuka kembali foto tua tadi. Dan saat aku menyorotinya dengan senter kecil, di bagian belakang foto ada tulisan tangan. Bayangan ketiga adalah penuntun terakhir. Jika dia masih mengikuti, berarti satu pintu belum tertutup dari dalam. Aku langsung gemetar. Pintu dari dalam? Keesokan harinya, aku kembali ke Yogyakarta. Di kampus, Bagas menyambutku dengan ekspresi serius.
Rif, aku lihat sesuatu semalam. Apa? Aku lihat masjid itu. Tapi bukan di dunia nyata, di mimpiku. Tapi bedanya, aku ada di dalam dan kamu di luar. Kamu berdiri, pegang senter, tapi nggak bisa lihat aku. Dan yang lebih parah, aku nggak bisa keluar. Mataku membelalak. Bagas membuka HP-nya, menunjukkan gambar yang ia coret cepat di aplikasi catatan. Itu sketsa interior masjid yang selama ini tak pernah kami lihat sepenuhnya. Dan di tengah gambar itu ada lorong lain. Lorong kecil, di belakang mimbar, tertutup tirai putih. Aku yakin, itu pintu dari dalam, dan yang bisa masuk cuma kamu. Aku terdiam. Bayangan ketiga belum selesai. Dan aku mulai sadar, warisan ini ada di darahku. Dan aku harus kembali, sendiri. Langit Jogja malam itu bersih, tapi jantungku terasa berdebar seperti hujan badai. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan baju koko putih peninggalan almarhum ayah. Di kantong dalamnya, aku membawa pisau kecil peninggalan Mbah Rifai dan segenggam pasir dari bawah sajadah masjid gaib itu yang sengaja kusimpan dalam kain putih. Jam di ponsel menunjukkan pukul 00,11. Rif, kamu yakin sendirian? Tanya Bagas dari belakang pintu. Aku mengangguk. Kamu nggak bisa ikut lagi, Gas. Mas Lukman juga nggak bisa. Ini tinggal aku. Katanya pintu terakhir cuma bisa terbuka kalau darahnya yang ngetuk. Bagas tak menjawab. Tapi sebelum aku melangkah keluar, dia menyodorkan sesuatu. Satu lembar kertas bertuliskan surah Al-Falaq dan An-Nas, tulisan tangan. Ini dari ibuku. Katanya kalau kamu mulai dengar suara yang kebalik, baca ini keras-keras. Aku menyimpannya dalam saku dada. Perjalanan ke Petung malam itu berbeda. Jalanan lengang, tapi lampu-lampu jalan tiba-tiba padam sendiri saat aku melintasinya. Motor yang kupakai terasa berat, seperti menanggung beban yang tak kasat mata. Dan ketika sampai di jalan setapak menuju masjid itu, semuanya gelap total. Tidak ada bulan, tidak ada bintang, hanya diam dan kabut. Masjid itu muncul seperti biasa, tapi kali ini tanpa suara azan. Tidak ada gamelan, tidak ada pelita. Hanya sebuah masjid kosong terdiam, seperti menunggu. Aku masuk perlahan, lantai kayunya berderit seperti menyambut. Dan di depan mimbar, tirai putih itu terlihat. Aku mendekat, tirainya kotor, basah, seperti habis dicuci dengan air hujan dan debu. Tanganku gemetar saat hendak menyingkapnya. Dan begitu aku tarik, tampak lorong batu kecil turun melingkar seperti spiral. Tapi yang membuat jantungku nyaris berhenti. Dindingnya dipenuhi tulisan yang ditulis terbalik. Arabik, Latin, Jawa, semua hurufnya menghadap ke kiri, bukan ke kanan. Dan dari bawah lorong terdengar suara bacaan solawat. Tapi terbalik. Bukan dibaca dari depan ke belakang, tapi dari akhir ke awal. Suara itu, Mum amadam, arama, uhka, ma, salah Allah. Tubuhku gemetar. Suara itu tidak hanya terdengar di telinga, tapi bergema di dalam dada, seperti sedang dibacakan oleh jiwaku sendiri, yang bukan lagi milikku. Aku turun perlahan, satu langkah, dua langkah. Setiap aku melangkah, lorongnya menyempit. Sampai akhirnya aku tiba di ruang kecil dengan sebuah sajadah merah darah di tengah. Dan di depannya, sebuah cermin bundar tua. Dari balik cermin itu, aku melihat sesuatu. Bayanganku sendiri,
Tapi, bukan aku yang sekarang. Wajahku di cermin itu tua, lelah, dan mata kirinya buta. Dan di belakang sosok itu, berdiri bayangan ketiga. Ia kini lebih jelas, mengenakan kain ihram putih, tapi kakinya tidak menyentuh tanah. Matanya buta, tapi telinganya besar, dan dari mulutnya keluar suara. Wiswayahe, baleni niat sing durung rampung, kowe, titisanku. Sudah waktunya, ulangi niat yang belum selesai. Kamu adalah titisanku. Aku terjatuh. Lututku menghantam tanah. Cermin itu bergetar sendiri. Bayangan itu makin dekat. Dan tiba-tiba seluruh ruangan berisi suara orang mengaji terbalik. Ratusan suara, laki-laki, perempuan, anak-anak, semua membaca surah dari akhir ke awal. Aku mulai tak bisa bernapas. Ingat pesan Bagas. Aku keluarkan kertas dari sakuku, dan dengan suara gemetar aku baca keras-keras. Kul a'udzu birabbil falak. Kul a'udzu birabbin nas. Tiba-tiba, semua suara berhenti. Bayangan itu mundur perlahan. Cermin itu pecah, mengeluarkan asap hitam dari dalamnya. Dan dari dalam asap itu, terdengar satu suara terakhir. Jenengku, Said, aku sing buka kelawang pisanan. Nanging kowe, kudu nutup esak terakhir. Namaku Husaid, akulah yang membuka pintu pertama, tapi kamu yang harus menutupnya terakhir. Aku pingsan. Aku terbangun pagi harinya di pelataran masjid. Tapi masjid itu kini hanya puing. Tak ada pintu, tak ada mimbar. Hanya pohon sawo besar dan tanah yang rata seperti belum pernah dibangun apa-apa. Dan di genggamanku, hanya ada satu benda, segumpal tanah yang terasa hangat. Setelah aku bangun pagi itu di reruntuhan masjid yang sudah rata dengan tanah, aku tahu semuanya sudah berbeda. Udara di sekitar dusun Petung terasa lebih ringan. Tidak ada suara gamelan, tidak ada bayangan ketiga. Tapi, itu bukan akhir, hanya perhentian sunyi. Aku membawa segumpal tanah hangat itu pulang. Dan malamnya, setelah mandi dan sholat, aku duduk sendirian di kamarku. Mataku tidak bisa lepas dari tanah dalam genggamanku. Tanah dari balik tirai mimbar, dari balik lorong suara terbalik itu. Lalu, perlahan, aku mendengar sesuatu. Bukan suara, tapi rasa. Tanah itu seperti mengirimkan ingatan. Dan dalam diam malam, aku melihat bayangan samar. Seorang lelaki mengenakan sorban putih dan jubah kelabu, duduk di depan papan nama. Ia sedang menulis dengan darah. Dan di sekelilingnya api kecil menyala tanpa membakar. Ia menulis, Said bin Muhammad Nur Al-Fattahul Bab. Said putra Muhammad Nur pembuka gerbang. Aku tersentak, dan bisikan datang perlahan. Kunci terakhir ada di pusaranya, jika kau bisa menemukannya. Keesokan paginya, aku langsung menuju arsip lama di perpustakaan daerah Kulon Progo, mencari nama-nama kiai sepuh yang pernah hidup di abad ke-19 hingga awal 20. Tak ada yang bernama Said bin Muhammad Nur. Hingga akhirnya, pustakawan tua memberi satu buku tua, tanpa judul, hanya bertuliskan Daftar Muwakil dan Miftah Jawa Tengah. Catatan tua penjaga masjid dan makam keramat. Aku membaliknya perlahan, dan di halaman ke-17 tertulis, nomor 39 Said bin Muhammad Nur, jabatan Al-Fattahul Bab, status hilang, lokasi terakhir Lereng Gunung Telu 1897.
makam, tidak bertanda, tapi dikenal dengan nama Kuburan Keris Tundung. Aku membaca pelan-pelan. Gunung Telu hanya 1,5 jam dari rumahku. 3 hari kemudian aku berangkat, ditemani Mas Lukman, yang kini mulai mempercayai bahwa darahku benar-benar membawa jejak yang lebih tua dari sejarah keluarganya. Kami mendaki pelan di jalur sunyi yang bahkan tidak ada di Google Maps. Warga sekitar bilang, di lereng itu memang ada lokasi yang dulu dikenal dengan nama Tundung, tempat orang-orang yang ditolak bumi dikuburkan. Orang-orang aneh, wali keliling, kiai tanpa pondok, dukun tobat. Dan memang di tengah sabana kecil, kami menemukan gundukan tanah tak beraturan dikelilingi pohon randu tua. Di sana tidak ada batu nisan, tidak ada penanda. Tapi Mas Lukman mendekat dan berkata, tempat ini gak ada yang berani injak. Bahkan binatang pun gak pernah tidur di sini. Tapi hawanya adem, tenang, kayak nyimpen sesuatu. Aku duduk di depan gundukan itu, menggenggam tanah hangat dari masjid. Lalu, aku taburkan di atas tanah itu sambil membaca surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah ayat terakhir. Dan tiba-tiba, tanah itu bergetar pelan. Dari dalam tanah keluar uap putih samar, yang perlahan membentuk bayangan seorang lelaki tua berkaki telanjang. Bayangan Said. Tapi kali ini tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, dia memiliki bayangan. Alhamdulillah, jenenge wis dicathet maneh. Landalane wis ketutup saka loro arahe. Alhamdulillah, namaku sudah ditulis kembali. Dan jalannya sudah tertutup dari 2 arah. Aku menangis, tanpa sadar. Mas Lukman berdiri terpaku. Di matanya air mata mengalir. Bayangan Said kemudian membungkuk, menyentuh tanah, lalu menghilang bersama uapnya. Tapi suara terakhirnya tinggal di angin. Saiki giliranmu nulis jenengmu, ning dudu kanggo nutup, tapi kanggo nuduhke, dalan liya. Sekarang giliranmu menulis namamu. Tapi bukan untuk menutup, untuk menunjukkan jalan lain. Sore itu kami turun dari Gunung Telu. Di langit tak ada awan, tapi warna senjanya seperti warna kain kafan yang sudah dijemur lama. Sejak kepulangan dari Gunung Telu, hidupku berjalan tenang. Tapi hanya di permukaan. Setiap malam, sebelum tidur, aku merasakan angin dingin yang berhembus dari bawah tempat tidur, seolah lantai kayu menyimpan sesuatu, dan yang membuat semuanya semakin aneh. Setiap kali aku menulis di buku catatanku, ada satu kalimat yang selalu muncul sendiri di ujung halaman. Seseorang akan membaca ini, tapi bukan dari waktumu. Awalnya aku kira halusinasi. Tapi kalimat itu muncul bahkan saat aku menulis di laptop. Di file kosong tiba-tiba ada. Dia akan datang membawa niat yang tak dikenal, tapi diterima oleh waktu yang menolak. Sampai suatu malam, pukul 03.09, aku terbangun karena mendengar suara ketukan. 3 kali. Dari dalam lemari di pojok kamarku. Lemari itu tua, peninggalan kakek. Sudah jarang aku buka. Aku mendekat perlahan, tanganku dingin. Ketukan berhenti, tapi dari dalam tercium bau tanah basah dan aroma dupa. Saat aku buka pelan-pelan, hanya ada cermin kecil dan 1 kertas kuning berlipat. Aku buka, tulisannya tangan, agak miring. Huruf pegon campur Latin. Masjid itu belum benar-benar hilang. Karena 1 pintu belum dibuka, tapi pintu ini belum dimiliki siapa-siapa. Kuncinya belum dibuat, maka pembuatnya akan datang. Dan dia akan bertanya padamu. Aku terdiam. Dan saat kulihat ke cermin,
Bukan diriku yang memantul di sana, tapi seorang anak kecil, laki-laki, usia sekitar 10 tahun. Wajahnya mirip aku saat kecil, tapi matanya kelabu, dan di bajunya tertulis 2029 jemaah ke-100. Keesokan paginya, aku langsung menemui Mas Lukman. Kami bertemu di musola kampus, duduk di serambi menghadap timur. Mas, aku rasa ini belum selesai. Masjid itu mungkin memang hilang dari tempatnya, tapi belum hilang dari waktunya. Mas Lukman menatapku tajam. Aku pernah dengar, di keluarga kami ada kepercayaan bahwa pintu itu tidak hanya horizontal. Kadang, pintu itu vertikal. Artinya, bukan hanya ke masa lalu, tapi ke masa yang akan datang. Aku menelan ludah, dan jemaah ke-100 itu legenda lama. Masjid gaib hanya bisa hilang sepenuhnya kalau 100 jiwa sholat di dalamnya. Secara tak langsung, 99 sudah pernah, tapi yang ke-100 belum lahir, dan dialah yang akan datang kepadamu untuk dibimbing. Aku pulang dengan kepala berat, tapi malam harinya semua menjadi lebih jelas. Aku bermimpi. Dalam mimpi itu aku sedang duduk di dalam masjid tua yang kini sudah hilang. Semua temboknya transparan. Di sekelilingku ada bayangan-bayangan putih. Mereka tak bergerak. Semua duduk, semua menunduk. Tapi di ujung ruangan ada satu tempat kosong. Dan dari pintu belakang anak kecil itu datang. Ia membawa tas kecil, menggenggam sebuah kunci perak. Ia menatapku dan berkata, "Aku belum tahu siapa aku, tapi mereka bilang, hanya kamu yang bisa ngajariku. Aku jemaah ke-100. Tapi aku belum bisa sholat. Ajarin aku, Kak." Aku ingin bicara, tapi suara tercekat. Dan sebelum aku sempat menjawab, masjid itu runtuh pelan-pelan. Bukan hancur, tapi berubah menjadi butiran pasir hitam. Lalu naik ke langit, membentuk satu kalimat besar. "Tulislah jalan sebelum dia datang." Aku terbangun dengan dada berdebar. Jam menunjukkan pukul 3.00 tepat. Dan di meja belajarku, ada selembar kertas kosong. Di tengahnya hanya ada satu kalimat. "Dia akan membaca apa yang kamu tulis hari ini, 5 tahun dari sekarang." 3 malam berturut-turut aku tak bisa tidur. Mimpi demi mimpi datang seperti pintu-pintu terbuka tanpa permisi. Dan yang paling mengganggu adalah bayangan anak kecil itu. Ia selalu datang di ujung mimpi, selalu dengan kalimat yang sama. "Aku udah lihat masjid itu, Kak, tapi aku nggak tahu caranya buka." Hari itu aku mencoba pergi ke tempat paling sunyi, makam ayahku. Di sana aku duduk berjam-jam di bawah pohon asem sambil menggenggam foto tua milik Mbah Rifai, buku catatan warisan dari masjid, dan secarik kain sajadah yang pernah kubawa dari bawah tanah masjid itu. Lalu aku berdoa, kalau aku bukan penutup dan bukan pewaris, maka jadikan aku penunjuk. Tapi tolong, jangan biarkan aku jalan sendiri. Dan di saat itulah angin berhembus pelan, dan di tanah dekat makam ayahku terlihat ujung kain merah kecil menyembul dari tanah. Aku gali pelan-pelan. Itu adalah sajadah kecil. Ukurannya hanya sebesar telapak tangan. Tapi di balik kainnya tertulis, "Dititipkan kepada yang akan mengajar, disiapkan untuk yang belum bisa berdoa." Malam harinya aku tidur di kamar kos. Tapi sebelum tidur aku menyalakan lilin kecil. Dan untuk pertama kalinya aku berani bicara pada bayangan. Kalau kamu memang datang dari masa depan dan belum tahu siapa kamu, maka dengarkan baik-baik.
Aku akan mulai menulis jalanmu. Dan mimpi malam itu bukan lagi mimpi. Aku tahu aku sedang berada di ruang antar waktu. Ruangan itu bundar, dindingnya penuh tulisan yang terus bergerak. Dan di tengahnya, hanya ada satu anak kecil duduk di atas sajadah putih. Kak Arif, aku tahu siapa aku sekarang. Aku menatapnya. Ia tersenyum. Namaku Zafir, dan aku bukan dari masa depan yang kakak tahu, tapi dari masa depan yang belum pernah terjadi. Aku tercekat. Maksudmu? Aku dikirim dari kemungkinan yang belum dipilih. Waktu hanya akan menjadi nyata kalau kakak menulis jalanku. Karena kakak yang terakhir menyaksikan gerbang, maka kakak juga yang menentukan aku akan lahir atau tidak. Ruangan itu bergetar pelan. Tulisan-tulisan di dinding mulai berubah jadi bayangan orang sholat. Zafir berdiri, menatapku. Kalau kakak siap, ajari aku takbir pertama. Tiba-tiba, aku dan Zafir berdiri di dalam masjid gaib yang sudah rata tanah. Tapi kali ini, lantainya tidak ada. Kami berdiri di atas cahaya. Di sekeliling kami, jamaah tanpa wajah mulai berdatangan satu persatu. Aku gemetar, tapi Zafir memegang tanganku. Aku takut, Kak. Aku menarik napas dalam. Lalu aku berdiri, menghadap arah yang tak ku tahu pasti mana kiblatnya. Tapi aku tahu, Tuhan mendengar bahkan dari tempat yang tidak bernama. Dan aku ajarkan, Allahu Akbar. Zafir mengangkat tangannya perlahan. Lalu dari atas langit turun satu cahaya yang membelah gelap ruangan itu. Dan dari arah belakang, satu suara terdengar. Jemaah ke-100 telah berdiri. Tapi siapa imamnya? Aku menoleh. Di belakangku tidak ada siapa-siapa. Hanya sebuah cermin besar. Dan dari cermin itu, muncul wajahku sendiri. Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Tapi di atas meja belajarku, sajadah kecil yang tadi siang kutemukan, kini membentang. Dan di atasnya, terdapat jejak kaki kecil. Pagi itu aku terbangun dengan perasaan yang aneh. Entah kenapa, aku merasa seperti bukan diriku sendiri. Aku menatap cermin di kamar, wajahku masih sama, tapi mataku seperti bukan milik Arif. Lalu aku membuka HP, dan saat aku buka galeri, semua foto diriku menghilang. Yang tersisa hanyalah satu foto. Seorang anak kecil, Zafir, duduk di sajadah kecil dengan latar masjid yang samar. Di pojok foto ada tulisan tangan. Jika kamu membaca ini, maka kamu telah memilih untuk dilupakan. Hari itu juga, aku pergi ke rumah Mas Lukman. Tapi anehnya, dia tidak mengenaliku. Mas, maaf, kita pernah ketemu? Kamu siapa ya? Aku terdiam, dan lebih mengejutkan lagi, Bagas pun tak mengenaliku. Ia hanya menatapku dengan dahi mengernyit. Mas, kamu anak baru kos sini ya? Namaku mulai terhapus dari dunia ini. Dan di malam harinya, Zafir datang lagi, bukan dalam mimpi, tapi duduk di ujung tempat tidur. Ia menatapku sedih. Kak, maaf, tapi aku harus lahir. Dan dunia ini cuma cukup buat salah satu dari kita. Aku hanya bisa menunduk. Dulu, kakak yang membuka pintu. Sekarang aku yang akan melewatinya. Tapi ada satu syarat. Apa? Seseorang harus menghapus namanya dari buku waktu. Nama itu adalah kakak. Fir menyerahkan satu lembar kertas kuning. Isinya kosong.
Tapi saat aku menyentuhnya, perlahan tinta mulai muncul sendiri. Arif bin Muhammad Rifai, saksi penulis gerbang terakhir. Status, tercatat, tugas, selesai, arah. Zafir memberikan pena kecil dari tulang. Kalau kakak tanda tangan di bawah sini, semua orang akan lupa. Tapi aku akan hidup, dan masjid itu akan hilang. Selamanya. Aku memegang pena itu. Tanganku bergetar. Lalu aku bertanya, kalau aku hilang, apa kamu akan mengingatku? Zafir menatapku, matanya berkaca-kaca. Aku gak janji, tapi setiap aku berdiri untuk sholat, aku akan ingat bahwa dulu pernah ada seseorang yang mengajariku takbir pertama. Aku menulis namaku, lalu mencoretnya perlahan. Dan saat aku menyelesaikan garis terakhir huruf F, semua lampu padam, angin berhembus, dan suara gamelan terdengar untuk terakhir kalinya. Tapi kali ini, datangnya dari dalam dadaku. Aku terbangun di tempat asing. Sebuah mushola tua, atap rumbia, di tepi hutan bambu. Di depanku duduk seorang anak kecil. Ia menatapku, tersenyum. Pak, ajarin aku wudhu dong. Namaku Zafir. Aku tersenyum. Tapi aku tahu, aku bukan lagi Arif, hanya penjaga. Seperti Mbah Khodim, seperti Mbah Rifai, seperti yang lain-lain yang namanya tak pernah tercatat di sejarah. Namaku Zafir, usiaku 10 tahun. Aku gak tahu siapa yang memberiku nama karena aku tumbuh di sebuah pesantren tua di pinggir hutan yang diasuh oleh seorang lelaki pendiam yang tak punya nama. Semua orang memanggilnya Pak Guru, tapi aku selalu merasa dia seperti ayah. Aku suka cara dia mengajarkan sholat. Lembut, pelan, tapi ada yang berbeda. Saat dia mengucap takbir, semua terasa bergema di dada. Dan setiap selesai sholat, dia selalu duduk lama, memandang ke arah kiblat dengan mata kosong, seolah sedang menunggu sesuatu. Suatu malam, aku bangun karena mendengar suara pintu mushola dibuka pelan. Aku mengintip dari balik jendela kayu. Pak Guru sedang duduk sendiri, seperti biasa. Tapi kali ini, dia tidak sendiri. Di saf pertama ada satu sosok duduk membelakanginya. Wajahnya tak terlihat, tapi tubuhnya tegap, diam. Dan anehnya, setiap kali Pak Guru membaca ayat, sosok itu membacanya lebih dulu. Seolah Pak Guru mengikuti, bukan memimpin. Keesokan harinya aku memberanikan diri bertanya, Pak Guru, saf pertama itu, kenapa gak pernah Pak duduki? Pak Guru terdiam lama, lalu menjawab pelan, karena saf pertama bukan untuk manusia. Aku menggigil, terus, untuk siapa? Ia menatapku, lalu menjawab, untuk yang belum sempat jadi imam, untuk yang pernah menulis tapi tak sempat menyampaikan, untuk yang dikorbankan oleh waktu agar kamu bisa hidup. Aku tak mengerti saat itu, tapi malam-malam berikutnya, aku mulai melihat bayangan yang sama setiap waktu sholat, dan lebih menyeramkan, bayangan itu tidak pernah sujud. Suatu malam Jumat, aku bermimpi. Dalam mimpi itu, aku kembali berdiri di masjid putih transparan, tempat pertama kali aku belajar takbir dari Kak Arif. Tapi masjid itu kini kosong. Hanya ada sebuah mimbar dari kaca, dan satu pintu tertutup rapat di baliknya. Aku mencoba membuka pintu itu, tapi tertulis, tertutup dari dalam oleh Arif bin Muhammad Rifai. Aku teriak, Kak Arif, aku tahu ini pintu terakhir, tapi kenapa masih ada? Tiba-tiba, dari arah saf pertama, muncul suara berat dan sunyi.
karena aku belum pernah sujud. Sujudku adalah menuliskan jalanmu, tapi aku tak pernah selesai membaca akhirmu. Ku terbangun dengan tubuh basah kuyup, tanganku gemetar, dan saat ku tatap sajadah kecilku, ada bercak darah. Aku lari ke musola. Pak guru sedang duduk, seperti biasa. Tapi wajahnya terlihat semakin tua, rambutnya mulai memutih, matanya kosong. Pak, siapa sebenarnya yang selalu duduk di saf pertama? Ia menoleh padaku, lalu mengeluarkan sebuah sajadah tua yang kusut dan berdebu. Di balik lipatannya, ada tulisan tangan dengan tinta merah. Arif bin Muhammad Rifai saksi yang tak sempat memimpin rakaat terakhir. Lalu ia berkata pelan, dialah imam yang membiarkanmu berdiri. Tapi karena engkau belum tahu sujud, dia tetap duduk, menjaga rakaat pertamanya. Tangisku pecah malam itu. Aku sadar, selama aku belum bisa sujud sepenuhnya, Kak Arif belum benar-benar pergi. Hari berikutnya, aku mulai belajar sujud lebih lama. Bukan hanya menyentuhkan dahi, tapi meletakkan seluruh beban hidupku ke tanah. Dan setiap sujud yang kulakukan, bayangan di saf pertama semakin pudar. Hingga suatu malam setelah sholat tahajud, aku lihat saf pertama benar-benar kosong. Dan Pak Guru hanya berkata, akhirnya dia bisa sholat di belakangmu. Namaku Zafir, dan malam ini aku tahu semua ini tidak pernah tentang aku. Bukan tentang Arif, bukan tentang Mbah Rifai, bukan tentang Said, bukan tentang angka ke-100, tapi tentang jalan sunyi yang dititipkan kepada mereka yang mau kehilangan dirinya, agar orang lain bisa menemukan dirinya sendiri. Malam itu, setelah aku tahu bayangan Arif telah hilang dari saf pertama, aku memutuskan untuk melakukan satu hal yang tak pernah kulakukan sejak kecil. Pergi sendiri ke masjid yang pernah kulihat dalam mimpi. Tapi kali ini bukan dalam mimpi. Langkah kakiku membawaku ke sebuah lahan kosong di ujung dusun, tempat orang-orang bilang dulu pernah berdiri musola tua yang terbakar sendiri tanpa api. Tanahnya datar, tapi aku tahu, disinilah semuanya bermula. Aku hamparkan sajadah kecilku, lalu berdiri. Ya Allah, aku datang bukan untuk meminta apa-apa. Aku hanya ingin tahu, apakah sudah cukup? Dan saat aku takbir, langit terbuka. Bukan seperti hujan, bukan seperti kilat, tapi seperti lembaran kitab yang dilipat perlahan. Dari sela langit yang terbelah, turun cahaya satu titik. Seukuran biji sawi, tapi menyinari seluruh tanah. Dan dalam cahaya itu, aku melihat semua wajah. Wajah Arif, wajah Mbah Rifai, wajah Said, wajah Mbah Khodim, dan bahkan wajah mereka yang tidak pernah sempat sholat, tapi selalu menunggu di balik dinding waktu. Mereka tersenyum, dan satu persatu mereka mulai berjalan pergi. Kemana kalian pergi? Tanyaku. Lalu suara yang paling tenang, mungkin suara Arif, menjawab, kami tidak pergi. Kami hanya kembali ke tempat kami berasal. Sekarang giliranmu untuk diam, agar dunia bisa mendengar kembali. Tiba-tiba, tanah di bawahku terbuka pelan, dan dari sana muncul sebuah mushaf tua, tanpa huruf, tanpa titik, tanpa garis. Hanya lembar-lembar putih, tapi setiap aku membaliknya, aku menangis. Karena entah bagaimana, aku membaca semua kisah kami, tentang Arif yang tak dikenal, tapi menyelamatkan. Tentang Bagas yang lupa tapi dulu pernah menjadi saksi. Tentang Said yang ditolak waktu. Tentang Mbah Khodim yang tak pernah dapat doa. Dan tentang aku
yang tak seharusnya hidup, tapi dipilih untuk menyambung jejak. Ketika sampai di lembar terakhir, tertulis hanya satu kalimat. Jika kamu membaca ini, maka kamu telah membuka gerbang terakhir. Dan aku tahu, pintu terakhir bukan masjid. Pintu terakhir adalah hati manusia, yang selama ini tertutup oleh waktu, oleh ego, oleh rasa takut, dan hanya bisa dibuka jika kita berani kehilangan nama, demi menyelamatkan makna. Setelah malam itu, masyarakat Dusun Petung mulai melihat hal aneh. Setiap malam Jumat, di tanah kosong yang dulunya mushola, selalu ada satu anak kecil yang sholat sendiri. Kadang orang mengira itu halusinasi. Kadang ada yang mencoba mendekat, tapi begitu dekat, tanahnya kosong. Tapi setiap pagi, selalu ada sajadah kecil terhampar, dan angin beraroma kenanga dan kemenyan putih. Pesan moral, jangan abaikan peringatan meski terlihat aneh. Kadang hidup memberikan peringatan dalam bentuk yang tak masuk akal, tapi bukan berarti harus diabaikan. Dalam cerita ini, tokoh utama beberapa kali diberi petunjuk halus sebelum semuanya jadi menyeramkan. Kadang keselamatan datang dari kepekaan terhadap hal-hal kecil,